bersama kalau sejak pacarannya 98. Tapi kami menikah 2000. Bertemannya lebih lama sih. Iya, sebelumnya. Berteman di 96. 96. Kenal 96, pacaran 98, menikah 2000. 2000. Pak Arya aja yang cerita. Oke, ya. Jadi ketemunya kami bekerja di perusahaan yang sama, dan saya waktu itu di Jakarta, Eli di Surabaya. Nah, terus saya kunjungan ke Surabaya. Nah, kunjungan ke Surabaya ke factory. Jadi saya di bagian komersial, Eli di research and development. Jadi kami kunjungan ke factory, kemudian saya dikenalkan, ada loh yang dari alma mater yang sama, gitu kan. Terus kenalan, sudah kami pisah lagi. Terus yang pas ke Jakarta karena saya harus ikut sebuah kursus yang dipersiapkan untuk manajer, itu saya mencari temennya Pak Arya yang kebetulan satu batch training begitu atau kursus itu gitu, karena kita harus mempersiapkan, kan Indonesia di ketempatan untuk kursus, jadi kita harus mempersiapkan kayak acara begitulah, ngajarin teman-teman main angklung gitu ceritanya, terus janjian ini mau bagaimana dan sebagainya. Ketemulah Pak Arya itu di lantai berapa ya Pak? Lantai 4. Di lantai 4. Terus dia bilang, lali yo karo aku, basa Jawane. Terus siapa ya? Saya bilang gitu. Ya wes kenalan lagi loh, saya bilang begitu. Akhirnya kita berkenalan lagi, terus akhirnya ketemu di kursus juga karena Pak Arya yang salah satu yang membantu untuk asisten trainer. Asisten trainer. Ya, nah, terus setelah dari situ terus kita malah berteman dekat gitu loh, karena mungkin satu alma mater, ngobrol cocok gitulah, guyon gitu. Karena Pak Arya itu lucu banget sih. Menyenangkannya karena lucunya itu. Waktu pertama sangat serius dia, ya sangat serius. Karena ketika kami kenalan yang pertama ya yang 95 itu sangat serius, jadi ya oke, ya sudah gitu ya, kenalan oke, selesai, tidak ada yang berikutnya. Tapi yang kemudian yang kedua itu yang saya lihat bahwa Eli sangat antusias, sangat energi kalau cerita berapi-api gitu ya. Jadi itu yang kemudian melihat ini enak juga kalau diajak berteman. Nah gitu ya. Jadi diajak guyon ya ketawa gitu ya segala macam. Jadi itu yang kemudian enak diajak berteman untuk lanjut. Nah, gitu. Kita Mama dulu. Jadi kita tuh kan karena jarak jauh ya. Awalnya itu kita itu punya kayak semacam grup di perusahaan itu khusus untuk teman-teman yang seiman. Jadi kita sering punya mailing list lah istilahnya tuh. Kita punya mailing list, terus kita bertukar cerita-cerita yang membangun, yang inspiratif begitu di mailing list itu begitu. Tapi ternyata terus ketemu di pabrik itu, ketemu lagi di Jakarta, dan kita merasa cok nyambung aja gitu sih. Padahal saya itu niatnya tidak mau pacaran, tidak mau menikah. Gitu. Jadi ya saya dapat teman yang lucu begini tuh bagi saya menguntungkan. Karena saya orangnya mungkin cenderung untuk serius begitu kali ya. Jadi setiap kali ketemu itu saya menunggu-nunggu karena mesti ada banyolan-banyolan yang bikin kita ngakak-ngakak gitulah. Jadi lewat email, lewat surat ya? Kita bersurat sih ya. Kita masih zaman segitu, kita kilat khusus itu sangat membantu kita berteman. Itu sudah yang paling cepat. Satu, saya tidak terburu-buru, gitu ya. Saya tidak terburu-buru, meskipun tetap punya target untuk menikah, gitu ya. Nah, sehingga setidaknya ditetapkan dulu kriteria. Sejak awal ditentukan kriterianya. Kalau yang pertama adalah seiman, gitu ya, seiman. Kedua juga penting mengenai nyambung apapun gitu ya, nyambung diajak ngobrol, nyambung diajak kerja, nyambung diajak seneng, diajak susah gitu ya. Nah, itu membutuhkan satu kecerdasan tersendiri ya, kecerdasan untuk hidup. Nah itu ya. Jadi ketika saya mengenal beberapa teman ya, beberapa teman yang ini
apakah ini pacar saya? Kan selalu bertanya-tanya gitu kan ya. Terus kriterianya kok enggak ya, gitu loh. Jadi itu menjadi indikator cocok sama enggak. Jadi tidak dipaksa oleh keadaan bahwa umur sekian harus pacaran, umur sekian harus menikah, enggak gitu ya. Tapi dengan kriteria itu tentunya didoakan juga gitu ya. Itu lebih enak. Nah gitu ya. Kenal dengan cewek ternyata nggak seiman. Ya ini memang bukan gitu kan. Kenal dengan cewek seiman tapi kok kurang nyambung apa-apa gitu, berarti bukan. Itu yang kesana. Ya sama mungkin restu orang tua ya, karena dari awal ketika kita memutuskan untuk bersama itu kita berpikir bahwa kalau orang tua kita tidak setuju, kita pasti akan mengutamakan orang tua. Jadi karena orang tua itu kita nggak bisa milih, Tuhan kasih itu ya itu kita harus terima gitu. Tetapi pasangan hidup kan kita bisa pilih. Untungnya diterima. Untungnya diterima. Ya mungkin sedikit latar belakang karena kita berbeda etnis ya, jadi itu menjadi sebuah, dari awal kita menjadi sebuah pertimbangan gitu, karena zaman kami itu mungkin masih belum banyak yang semerdeka sekarang lah ya, maksudnya orang tua kan sudah jauh berpikiran lebih terbuka gitu. Kalau zaman dulu kan etnis itu penting gitu loh, sama aja sulit, apalagi kalau nggak sama kan orang tua selalu berpikir begitu. Saya lebih beruntung karena keluarga kan ada beberapa yang menikah dengan beda etnis gitu kan ya. Sudah, tapi di Eli kan mungkin itu yang pertama jadinya ya, saya masuk ke situ. Kita biasa-biasa aja sih ya sebenarnya ya. Iya, kita menjalaninya sih biasa. Maksudnya nggak dengan apa bahwa kita harus menjadi orang yang lain gitu juga enggak gitu. Dan tidak mempunyai beban untuk menunjukkan ke keluarga juga sih enggak. Ya, yang menarik keluarga Eli tidak terlalu mesra, keluarga kami cukup mesra. Jadi saya memperkenalkan cipika-cipiki. Kalau ketemu pamit itu kalau di tempatnya Pak Arya tuh selalu cium pipi gitu. Cium pipi. Misalnya anak saya mau keluar gitu ya, mau kuliah atau apa tuh selalu dia mendatangi kami sebagai orang tuanya untuk pamit dan mencium. Itu menjadi kebiasaan di keluarganya Pak Arya. Sedang kami bahkan kadang pamit pun enggak, ya itu sangat hilang-hilangan. Saya juga minta Eli ke rumah gitu kan dia, dan dia biasa menjadi dirinya sendiri dan ngobrol aja biasa. Itu jadi kalau mau ngomong perjuangan kok harus apa gitu enggak ya Mah ya? Enggak ke sana. Ya itu yang apa ya? Mungkin universal ya, respect ke orang tua gitu ya. Terus ngajak ngobrol apa, ikut berperan ya, meskipun cuci piring apa, itu yang akan membangun hubungan lebih baik dengan kakak-kakak, saudara, biasa aja sih sebenarnya. Apa maknanya? Kalau saya mungkin trust ya, kalau kita sudah memutuskan untuk hidup bersama dengan seseorang itu mungkin yang paling penting adalah trust ya, terus kemudian kita harus respect juga, karena menurut saya setiap orang walaupun sudah menikah itu mempunyai kehidupan pribadinya gitu. Jadi saya tidak berusaha juga untuk selalu harus barengan terus dengan Pak Arya gitu ya, enggak. Saya kadang-kadang juga harus memberikan ruang bagi dia punya privacy gitu ya, dia punya teman-temannya sendiri. Kalau misalnya aku mau reuni ke Jogja begitu ya, saya biarkan dia pergi gitu dan menikmati waktu-waktunya dia bersama dengan teman-temannya. Itu yang menurut saya harus ada lah di dalam sebuah keluarga. Nggak boleh kita harus menguasai dia sepenuhnya gitu ya. Untuk apa gitu? Kalau sudah menikah, menurut saya kita harus membantu dia untuk menjadi seseorang yang bisa menghidupi panggilannya. Itu yang menurut saya penting. Jadi saling mendorong lah. Saya bagian yang tidak serius ya sebenarnya. Saya bagian yang tidak serius karena hidup ini sudah sangat serius gitu kan. Jadi ada hal-hal yang apa ya, misalnya Eli bilang, "Pak, rumahnya kotor, nggak sempat nyapu." Saya bilang aja, rumah bersih hanya ada di majalah. Itu mengurangi tension karena saya cenderung untuk OCD lah saya itu sebetulnya. Pak Arya lebih berantakan, makanya menurut saya OCD saya menjadi sembuh ketika bersama dengan Pak Arya. Karena dia membantu saya untuk menerima, ya sudahlah kotor sedikit nggak apa-apa, nggak rapi nggak apa-apa gitu. Karena yang rapi ada di majalah itu tadi. Kartu, wah ini biasanya dulu kalau sempat itu ada beberapa kartu itu. Ya, oke, saya ngambil aja dulu ya. Jadi saya itu kalau ulang tahun atau ada acara khusus di keluarga kami itu
saya selalu minta di kadonya itu disurati sama Bapak. Jadi pokoknya saya selalu bilang udah nggak usah dikado apa-apa, saya disurati aja gitu. Karena Pak Arya itu selalu bikin surat yang bagus, jurnal intinya tuh. Jadi bukan surat di antara kami gitu, tapi jurnal ya betul. Isinya tuh kayak seperti bukan debit kredit loh ya, sebenarnya bukan debit kredit. ini dulu waktu masih saya di Jakarta, dia di Surabaya. Jadi kalau kangen kan kami memang telepon gitu kan ya, telepon. Nah kemudian ini bersurat. Ya ini saya bikin ini sedikit gitu ya, terus ini kan lagunya Lionel Richie sebenarnya jadul banget gitu ya, Hello is it me you're looking for gitu. Ya ini, nah terus ini adalah bonnya wartel, bonnya wartel. Ini bukti sejarah bahwa pada hari itu saya telepon dari Taman Ismail Marzuki di Jakarta ke Warujayeng yang dia di rumah dia, Warujayeng. Jadi pas saya pulang ke rumah Nganjuk. Di situ. Jadi ini salah satu di situ. Ini ada beberapa sih, ada lebih banyak lagi. Kami sedang mempersiapkan pameran nanti kalau perlu. Ini waktu lamaran. Waktu lamaran khusus sih, iya toh. Ini kalau lamaran yang biasanya kan sekarang kan semua heboh gitu kan. Ini nggak usah heboh gitu. William Merini gitu kan. Ini saya ke Bromo, kemudian ya bukan ukiran sih gitu ya, dipakai di pasir gitu, pakai tangan gitu aja. Ya paling nggak kan dia kaget gitu kan. Iya, dia pamit ke Bromo, saya pikir kan barengan sama teman-teman gitu. Kok berkobarnya bikin dan ini tangganya tanggal 19 Desember 99 waktu lamaran gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau dilihat itu bertepatan dengan ulang tahunnya Alma Mater. Dies Natalis. Makanya kenapa? Malah nggak tahu. Kenapa ini pakai itu? Jadi ini meaningnya dibuat seperti itu. Ya. Karena kebiasaan dengan sangat kreatif kalau Pak Arya tuh. Bakat tersembunyi mungkin nggak. Ini baru pertama kali dibuka di sini. Ya, baru pertama kali dibuka di sini. Cukup kalau cerita ini bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. 1001 malam nih nggak selesai. Aduh, nggak masalah kalau di WA itu. Makanya sekarang kalau anak-anak semua yang berhubungan itu kan dengan WA, dengan ini ya media sosial, dengan apa tuh menjadi kurang deep, kurang mesra itu karena pendek-pendek kan. Pesan pendek. Menemukan pasangan yang tepat itu pertama satu harus dicari. Ya, karena kalau tidak dicari tidak ditemukan gitu ya. Meskipun kalau saya bilang ke Eli, dia tidak mencari tapi datang sendiri. Tapi kan setidaknya ada orang yang mencari. Satu pihak mencari, satu pihak mungkin menunggu dan sebagainya. Tapi satu dicari. Kedua, yaitu tadi dengan kriteria yang ada, ya paling tidak kriteria didoakan, cocok dengan orang tua juga, gitu kan ya. Itu ya diberi kok sama Tuhan. Ya, gitu. Nah kalau merawat hubungan, gimana Mas? Merawat hubungan? Kalau saya merawat hubungan itu apa ya istilahnya lebih bisa menerima aja sih kelebihan dan kekurangan begitu. Karena semua orang itu kan punya bawaannya masing-masing ya, dan kita tumbuh tidak bersama. 30 tahun kan kita menikah apalagi kita menikah umur 31. Iya, kita menikah. Jadi 31 menikah berarti 30 tahun lebih kita hidup sendiri-sendiri kan, maksudnya di keluarga yang sangat berbeda dan seterusnya. Jadi kalau kita berharap bahwa dia harus memahami saya sampai sedetail-detailnya sehingga dia tidak boleh komplain apapun tentang saya, itu ya nggak mungkin gitu. Jadi ya harus mau menerima dan mau berubah ya. Kalau berubah nggak boleh kita nyuruh orang lain berubah. Ya kita harus yang berubah juga gitu. Merawat hubungan itu paling enak dari pemilik barang antik. Ya, barang antik itu makin tua umurnya, makin berharga. Makin mahal harganya, ya toh. Jadi kalau punya istri, punya suami makin tua, makin mahal harganya. Itu dinikmati dengan segala memorinya, itu salah satu cara kita juga merawat hubungan ya Maya. Refresh, melakukan perbuatan bersama, perbuatan kecil sama-sama gitu ya. Hanya membersihkan kebun, sortir barang-barang gitu kan ya. Itu sudah efeknya seperti liburan bulan madu. Dan satu mungkin yang menurut saya juga penting ya,
lebih sering tertawa bersama sih. Pak Arya ini selalu mencari hal-hal kecil yang kita tuh bisa ketawain bersama gitu. Justru sampai ngakak-ngakak, sampai saya tuh sudah tobat, udah berhenti Pak, udah capek ketawanya gitu. Jadi kadang menikmati sesuatu bersama-sama, ketawa, khususnya ketawa itu sangat menolong kita mempunyai sebuah hubungan yang sehat, gitu, paling tidak gitu ya. Dan mungkin satu yang kalau sudah menikah yang penting adalah jangan merasa menjadi lebih pahlawan di dalam keluarga, itu yang menurut saya penting. Kadang-kadang kalau ada ini ya, kan keluarga modern itu kan bisa jadi yang perempuan lebih berkarir begitu. Ya, kalau di tempat saya kan juga begitu. Jadi Pak Arya ini memang dari awal kita sudah committed gitu bahwa oke, saya yang bekerja di perusahaan, Pak Arya yang dari perusahaan itu harus berhenti dan menjadi dosen karena saya begitu. Jadi dari awal ini sudah kami sadari bersama. Sehingga kalau di rumah itu kita nggak boleh merasa bahwa aku lebih pahlawan dari kamu, karena itu sangat merusak hubungannya. Jadi ya semua rumah tangga ini kita tanggung jawab bersama. Nggak usah pakai KPI, nggak usah key performance indicator. Ya, itu yang saya mungkin juga bilang ya, keuntungan menjaga kekudusan buat kami lebih gampang karena kami long distance. Long distance ya. Tetapi sebenarnya kalau di zaman sekarang bisa juga ketika pas ketemu kan jadi kangen banget, jadi apapun lah ya. Tapi ya sebenarnya tadi ya komitmen bahwa kita menghargai pasangan ini belum tentu akan jadi istri saya gitu ya. Saya juga harus menghargai dia sebagai pribadi gitu ya, sehingga saling menjaga. Iya, saling menjaga saja sih. Ya. Intinya kedewasaan yang dibutuhkan ya. Kalau kita memang sudah serius menjalani hubungan dan akan menikah, itu kedewasaan sangat diperlukan sih. Ya, kan termasuk juga saya respect kepada dia, dia respect kepada saya, itu kan juga saling menjaga dan sebagainya, itu kan membutuhkan kedewasaan ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.